Haleluya, selamat pagi. Selamat kita ketemu di dalam Tuhan pada pagi ini. Biarlah hari ini, pagi ini kita mau menyenangkan Dia. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Karena kasih dan setia Tuhan sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kita pada pagi ini mengambil bagian yang terbaik, memberi yang terbaik. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa setiap hidup kita seluruhnya hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau bawa pujian dan syukur kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa semua dan setiap keberadaan hidup kami semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ya. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tahu Tuhan bahwa hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Tuhan, pagi ini sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Kami mau menaikkan segala pujian kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa setiap hidup kami semua ada karena anugerah Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau bawa Tuhan seluruh hidup kami mau persembahkan kepada Engkau Tuhan. Karena kami sadar kami ada semua karena anugerah-Mu, bukan karena yang lain. Amin. Anugerah bukan
bukan karena kekuatanku. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Amin Tuhan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan. Hidupku
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu. Betapa kami berharga Tuhan, bahwa hidup kami tidak ternilai Tuhan. Hidup kami ini adalah semua karena Tuhan. Engkau sudah membayar kami seharga darah-Mu Yesus. Itulah nilai kami Tuhan. Nilai kami seharga dengan darah-Mu. Apa kami mengucap syukur Tuhan pagi ini. Kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa yang akan terus mengikuti kemanapun kami. Tuhan terima kasih. Serahkan ibadah pagi ini Tuhan di dalam berkat-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, siap untuk memuji Tuhan pagi ini? Haleluya. Kita akan beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Karena Dia satu-satunya Allah. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang mampu untuk memberikan kehidupan yang luar biasa buat kita semua. Haleluya. Allah sanggup. Apapun yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan tidak pernah kita dengar, Tuhan akan berikan untuk setiap kita. Allah sanggup menyediakan segala sesuatu buat kita. Amin. Haleluya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah Tuhan sudah sediakan itu buat kita semua. Amin. Haleluya. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Karena kita punya Allah yang sanggup. Amin. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah
hidup. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau katakan dengan iman dan percaya kita bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Kita mau katakan itu bersama-sama. Aku punya Allah yang besar. 2, 3. Aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang besar. Kalau saya boleh melihat di sini ada ribuan orang gitu ya. Kita mau katakan itu dengan sekeras-kerasnya gitu ya. Supaya orang yang lewat di depan sana juga mendengar bahwa kita punya Allah yang besar. Oke? 2, 3. Aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang besar. Amin. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kasih-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah kita adalah Allah yang mampu mengerjakan segala sesuatu buat kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah rahmat-Nya. Saya jemput bangkit berdiri lagi. Biarlah kita mulai bersemangat. Kita boleh lebih bersemangat lagi. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah berkuasa. Tuhan terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terkenal.
Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Biarlah kita mau tetap bangkit berdiri. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kalau sebentar firman Tuhan akan dibentangkan buat kita. Biarlah kita mau menerima setiap kebenaran firman Tuhan itu sebagai satu support buat kita, satu kekuatan buat kita. Tidak pernah tahu bagaimana Tuhan begitu mencintai kita. Biarlah lewat firman Tuhan yang sebentar akan kita terima, kita mau percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas buat kita. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Kau tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, amin, kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Betapa kami kagum Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Bahkan lewat lembah sekalipun Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Bukan ya Tuhan, terima kasih. Ada di setiap proses hidupku. Terima kasih. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hamba-Nya. Terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak
Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, terlebih kami akan ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik, untuk kami mau belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah kembali mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mungkin suara saya agak lain karena saya terkena dampak cuaca ya. Jadi berapa hari batuk-batuk, puji Tuhan semalam sudah lumayan agak enakan ya. Nah, Bapak Gembala memberikan tema kepada saya yaitu hikmat dalam mengambil keputusan ya. Hikmat dalam mengambil keputusan. Sebelum kita masuk ke ayat intinya, kita akan melihat dulu arti dari hikmat ya. Hikmat itu adalah kualitas menjadi bijaksana. Jadi hikmat itu kebijaksanaan sehingga dapat mengambil keputusan yang layak. Sehubung dengan penerapan pengalaman, pengetahuan dan penilaian yang baik ya. Jadi hikmat itu kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang layak. Nah, biasanya mengambil keputusan yang layak ini itu didasari atas pengalaman kita, bisa juga atas pengetahuan kita, bisa juga atas penilaian yang baik, pertimbangan pikiran kita. Ya. Nah, misalkan contoh mengambil keputusan dengan hikmat ya, dengan penerapan pengalaman. Misalkan dulu waktu papa kandung saya tiba-tiba meninggal, mama saya menjadi janda. Mama saya itu bertahun-tahun gak pernah kerja memang, yang kerja itu hanya papa saya. Jadi ketika papa saya meninggal, keluarga kami jadi begitu sangat susah. Karena apa? Walaupun papa saya meninggal, mama saya tetap nggak bisa kerja ya. Nah akhirnya dari pengalaman itu saya sampaikan, akhirnya waktu itu kakak saya terpaksa berhenti kuliah untuk menjadi tulang punggung keluarga ya. Jadi kakak saya waktu itu sudah semester 7 terpaksa harus berhenti ya. Nah dari pengalaman itu maka waktu adik saya menikah berapa bulan lalu saya katakan, Li kamu kalau nikah kamu tetap kerja. Karena apa? Nanti kalau ada apa-apa sama suamimu, kamu masih ada penghasilan, kehidupanmu gak begitu susah-susah amat. Nah seperti itu. Nah jadi itu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman. Oh dulu pernah alami ini, sekarang ngambil keputusannya berdasarkan pengalaman yang kemarin baiknya gini. Nah seperti itu. Nah jadi mengambil keputusan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, mengambil keputusan yang layak, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan dan penilaian yang baik. Nah tetapi hikmat itu lebih dari hanya sekedar pengetahuan, lebih dari hanya sekedar pengalaman. Ya, hikmat yang dari Tuhan itu dapat memahami sesuatu dengan intuisi. Jadi pada saat mengambil keputusan enggak melulu cuma dari pengalaman dan pengetahuan, tetapi juga dengan intuisi. Apa sih intuisi? Sistem permanen manusia itu ada 3. Intinya adalah gini, manusia itu ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam roh kita itu ada bagian lagi, salah satunya adalah intuisi. Ya, intuisi itu adalah daya kemampuan untuk memahami sesuatu yang kita tidak tahu. Intuisi itu daya atau kemampuan untuk kita memahami sesuatu yang tersembunyi. Seringkali dalam kita mengambil keputusan ada banyak orang ngasih pendapat ini, ngasih pendapat itu untuk mempengaruhi keputusan kita.
Tetapi jika kita memiliki hikmat Allah, maka dengan intuisi itu kita jadi tahu apa yang tersembunyi. Orang ini ngasih pendapatnya itu motivasinya benar enggak? Orang ini ngasih pendapat itu untuk kita ambil keputusan itu motivasinya benar enggak? Murni enggak? Nah seperti itu. Jadi dalam kita mengambil keputusan enggak melulu hanya lewat pengalaman dan pengetahuan. Tetapi juga untuk memahami sesuatu dengan intuisi. Seringkali kita sebelum kita melakukan sesuatu itu ada bisikan hati atau gerah hati. Yang kayaknya bilang jangan kamu lakuin. Atau sana kamu telepon orang itu. Nah, ternyata ada maksud Tuhan. Jadi intuisi itu adalah bisikan hati atau gerak hati. Intuisi ini dipakai oleh Tuhan untuk membimbing kita. Jadi intuisi ini bagian dari roh. Tuhan itu membimbing kita lewat roh. Sehingga pada saat kita mau ngambil keputusan, Tuhan mengarahkan kita, membimbing kita, menghindarkan kita dari bahaya, atau mengingatkan sesuatu itu lewat intuisi kita. Ya. Bahasa sederhananya lewat bisikan hati kita, lewat gerak hati kita. Maka dari itu isilah hati kita, roh kita dengan firman Tuhan sehingga bisikan hati kita itu adalah kehendaknya Tuhan, petunjuknya Tuhan. Ya. Pernah waktu acara kaum wanita di Santera waktu itu ya, ada ibu-ibu yang ikut pasca wanita di Santera, waktu zaman masih COVID itu ya. Nah, waktu mau berangkat hari itu hati saya itu sangat berat ya. Maunya enggak berangkat, tetapi waktu itu Bapak Gembala bilang, kamu sama Mama harus berangkat. Nah seperti itu. Jadi akhirnya saya berangkat sama Om Deki, naik mobil ya. Itu sepanjang jalan hati itu enggak tenang ya. Kemudian waktu sampai di Santera nggak lama saya ditelepon sama suami saya. Ternyata Papa masuk rumah sakit ya. Cepet-cepet disuruh pulang. Wah waktu mau pulang itu tantangannya banyak sekali. Hujan sangat deras dan angin kencang sehingga kami dari acara yang di Santera itu di atas, parkiran di bawah kami nggak bisa turun. Mesti nunggu mobil golfnya naik. Itu mobil golfnya nggak bisa naik karena hujan begitu deras. Sampai akhirnya mau pulang tuh nggak bisa buru-buru pulang ya. Akhirnya waktu hujannya agak reda sedikit, langsung saya sama Mama nekat pulang. Nah waktu itu kami langsung ke rumah sakit, ternyata Papa kena stroke ya, kena stroke. Ngomongnya sulit, mau jalan susah ya. Nah dalam perjalanan pulang itu saya ngomong ke Om Deki, Om tahu gitu nggak berangkat ya. Tadi itu loh hatiku wis gak enak banget mau berangkat, saya katakan begitu. Nah jadi seringkali pada saat kita mau memutuskan melakukan sesuatu, dari hati kita itu Tuhan ingatkan ya. Jangan lakuin, jangan pergi. Nah seperti itu. Nah kita bisa taati, kita juga bisa enggak taati. Tetapi di saat kita enggak taat akhirnya ya kesusahan yang akan kita hadapi ya. Nah dalam mengambil keputusan itu kita perlu hikmat. Hikmat bisa dari pengalaman, pengetahuan, tetapi juga dari intuisi yang diarahkan, dibimbing oleh Tuhan. Itu sangat penting ya. Karena seringkali kita manusia, kita enggak bisa memahami hati orang. Kita enggak bisa lihat motivasi orang nih aslinya apa. Tetapi dengan intuisi hikmat yang dari Tuhan, maka kita bisa paham. Oh orang ini usul nih motivasinya benar enggak? Karena iri hati atau karena enggak suka sama orang atau memang motivasinya murni untuk kebaikan. Nah dengan intuisi kita bisa memilih, melihat itu, hal itu ya. Nah dalam Yakobus 1 ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita kekurangan hikmat ya, saya masih muda, saya merasa kurang pengalaman dan merasa kurang hikmatnya.
dibandingkan dengan yang lebih senior ya, yang pengalamannya lebih banyak dari saya. Maka pada saat Tuhan melantik suami saya untuk jadi gembala tempat ini, satu hal yang saya doakan, Tuhan kasih hikmat ya. Karena untuk menjalani pelayanan yang sebesar ini itu tidak mudah ya. Perlu hikmat supaya apa? Waktu kita mengambil keputusan itu adalah keputusan yang layak, yang baik, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita punya hikmat dari Tuhan? Minta sama Tuhan. Gimana kita mau punya hikmat dari Tuhan tapi kita enggak minta sama Tuhan. Bahkan Raja Salomo, raja yang begitu kaya luar biasa, pemimpin bangsa Israel, pada saat dia dilantik menjadi raja, waktu Tuhan tanya, kamu minta apa? Nanti aku turutin. Yang Salomo minta adalah hikmat, hikmat dari Tuhan. Karena untuk memimpin suatu bangsa yang besar, itu bukan perkara yang mudah. Jadi dia perlu hikmat untuk mengetahui, untuk dapat mengadili seadil-adilnya, untuk dapat mengambil keputusan sebaik-baiknya sehingga tidak ada yang dirugikan, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang benar ya. Nah, seperti contohnya di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 28, enggak usah dibuka ya. Ada 2 perempuan baru saja melahirkan bayinya. Nah, perempuan yang satu waktu tidur bayinya ketindihan mati. Perempuan yang satu bayinya masih hidup ya. Kemudian perempuan yang bayinya mati ini mengambil bayi yang masih hidup punya temannya, lalu bayi yang miliknya yang mati itu ditaruh di sebelahnya temannya ini ya. Kemudian pada waktu pagi temannya ini bangun, kaget, anaknya kok sudah meninggal. Tetapi waktu dilihat-lihat, loh ini bukan anakku, seperti itu ya. Nah, tapi kemudian akhirnya ribut rame, perkara ini diperhadapkan kepada Salomo ya. Kemudian jadi seorang bayi ini diperebutkan oleh 2 perempuan ya. Yang satu ngaku ibunya, yang satu memang ibu kandungnya. Salomo enggak kenal sama kedua ibu ini ya. Nah, jadi kemudian Salomo memutuskan penggal saja bayinya jadi 2. Yang satu dapat setengah, yang satu dapat setengah. Seperti itu ya. Lalu ibu kandungnya mengatakan, jangan, bayi itu enggak apa-apa, kasih aja ke dia, yang penting hidup. Tetapi ibu yang bukan ibu kandungnya mengatakan, penggal aja bayinya jadi 2, jadi adil, separuh-separuh, sama-sama enggak dapat apa-apa. Nah, dari situ Salomo dapat melihat yang ibu kandungnya adalah yang memelihara nyawa anaknya. Akhirnya bayi ini diserahkan kepada ibu kandungnya. Nah, inilah hikmat yang dari Tuhan ya. Bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia ya. Ibu yang satu bilang, penggal aja setengah-setengah jadi adil. Sepertinya kelihatannya adil, padahal motivasinya jahat. Nah, kalau kita punya hikmat dari Tuhan, kita bisa melihat ini ya, motivasi orang ini benar enggak? Sehingga pada saat kita mengambil keputusan, kita itu bisa mengambil keputusan lebih bijaksana ya. Jadi enggak melulu semua saran diterima, enggak melulu semua pendapat diterima. Selidiki dulu. Nah, dan itu perlu hikmat dari Tuhan. Gimana cara kita dapatnya? Minta sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan di saat kita mau mengambil keputusan yang penting. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ke 7, Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke 7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, di sini dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Untuk kita mengambil keputusan, kita perlu membangun diri dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Supaya apa? Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita ngambil keputusan tuh enggak sembarangan. Ya, enggak didasari oleh rasa iri hati, enggak didasari oleh nafsu, enggak didasari oleh rasa enggak suka sama orang lain.
Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan. Jadi pada saat kita mau ngambil keputusan, Tuhan ini benar gak? Sesuai dengan firman-Mu gak? Tuhan kalau aku ambil keputusan ini ada yang dirugikan gak? Nah seperti itu. Jadi mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, maka Tuhan akan tunjukkan jalannya. Ya. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jadi memang permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita ada rasa takut akan Tuhan, kita hidup nggak sembarangan, kita hidup nggak sembrono, sehingga dalam mengambil keputusan pun kita lebih hati-hati. Ya. Kemudian dalam Yakobus 3 ayat yang ke-13, Yakobus 3 ayat yang ke-13 dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Siapa di antara kita yang bijaksana dan memiliki hikmat? Cirinya dia menjalani cara hidup yang baik. Ya. Kalau hidupmu neko-neko, hidupmu gak benar, hidupmu dosa-dosa terus, itu berarti dalam hidup kita gak ada hikmat Tuhan. Nah maksud ayat ini seperti itu. Nah, nyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, kita loncat ke ayat yang ke-17, kita mau lihat hikmat yang dari Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Dalam kita mengambil keputusan, kita mau pakai hikmat dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan itu pertama-tama murni. Makanya hati kita itu harus murni, suci, supaya apa? Ngambil keputusannya nggak ngawur. Ya. Kemudian di sini dikatakan pendamai, ya. Kalau keputusan kita bikin orang lain ribut, rame, berantem, berarti itu bisa jadi bukan hikmat dari Tuhan, ya. Karena hikmat dari Tuhan itu pendamai, peramah, penurut, taat sama aturan yang ada. Kalau kita ngambil keputusan kita melanggar aturan, yaitu keputusannya bukan dengan hikmat dari Tuhan, ya. Karena hikmat dari Tuhan itu penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah ini penting, tidak memihak, ya. Di saat kita nggak suka sama orang, apapun yang dia lakukan, kita ngelihatnya itu jelek. Makanya kalau kita punya hikmat dari Tuhan, kita tidak memihak, ya. Walaupun mungkin orang ini pernah menyakiti kita, kalau memang kata-katanya benar, ya benar. Jangan bilang itu salah, ya. Di dalam Yakobus 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jadi kalau waktu kita mau ngambil keputusan, di dalam hati kita itu ada iri hati, ada nggak suka sama orang, ada keegoisan, ada kesombongan, ada dosa-dosa, maka akhirnya keputusan yang kita ambil itu bukan dari Tuhan. Di sini dikatakan itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi itu adalah hikmat dunia, dari nafsu manusia dan dari, bahkan dikatakan dari setan-setan. Ya. Dalam kita mengambil keputusan, mari kita minta hikmatnya yang dari Tuhan. Jangan pakai hikmat manusia. Maka hati-hati, jaga hati kita, ya, supaya waktu kita ngambil keputusan itu enggak didasari atas kebencian, atas keegoisan. Kalau kita ngambil keputusan atas keegoisan diri, maka keputusan yang kita ambil merugikan orang lain. Ya. Contoh, misalkan suami istri lagi berantem, dua-duanya hatinya lagi panas, ya.
Pada saat berantem, langsung yang satu ngambil keputusan pada saat kondisi marah. Udah kita pisah aja, cerai aja. Itu bukan keputusan yang dari Tuhan. Itu hikmat manusia. Mengambil keputusan karena apa? Karena hawa nafsu. Maka seringkali saya katakan, jangan mengambil keputusan pada saat hati sedang marah. Atau saat hati sedang enggak damai. Karena apa? Pada saat hati kita sedang panas, sedang iri hati, penuh kebencian, penuh keegoisan, akhirnya keputusan yang kita ambil enggak sesuai firman. Ya. Maka mari kita meneliti hati kita, teliti lagi. Ini keputusan yang mau aku ambil sesuai firman Tuhan enggak? Atau ini hanya berdasarkan hawa nafsu sesaat aja? Seperti itu. Ya. Makanya seringkali kalau saya, ya namanya suami istri enggak ada yang enggak pernah berantem ya. Misalkan saya sama suami ada salah paham apa, kemudian nanti dia ada ngomong apa gitu. Kemudian saya tanya, itu kamu beneran? Beneran serius apa enggak ngomongnya? Kalau misalkan enggak serius cuman kebawa emosi, aku enggak respon. Saya katakan begitu. Karena apa? Karena seringkali keputusan di saat marah, itu keputusan yang enggak baik. Ya. Maka dari itu ambillah keputusan dengan hikmat Tuhan. Bukan karena hati yang penuh dengan kemarahannya. Waktu saya kuliah di UPH, saya diajarin ada 2 tipe manusia dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Tipe yang pertama, tipe reaksioner. Tipe yang kedua, tipe yang responsif. Ya. Kalau tipe yang reaksioner itu seperti ini. Waktu dia dapat suatu kabar, contoh misalkan, Diana kamu dijelek-jelekin sama si A, si B, si C. Kalau tipe reaksioner langsung marah-marah. Loh, kok mereka kayak gitu, aku tuh gak kayak gitu, wah. Marah sana sini. Itu reaksioner, tipe yang reaksioner. Tipe yang kedua, itu tipe yang responsif. Responsif itu gini, Diana kamu dijelekin sama si A, si B, si C. Nah kalau tipe yang responsif, dipikir dulu, dicerna dulu. Itu beritanya benar ta, aku lo gak kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadilah kita tipe yang responsif. Yang kalau ada sesuatu yang negatif, kita enggak langsung ambil keputusan saat itu juga langsung responnya marah-marah, jangan. Tetapi jadilah tipe yang responsif. Jadi kalau ada apa-apa, dipikir dulu. Loading dulu. Jangan langsung mulutnya enggak kontrol. Ya. Supaya apa? Dengan demikian, kita masih mempertimbangkan dulu. Ini aku harus merespon apa? Responku sesuai firman enggak? Nah, seperti itu. Akhirnya kita menghadapi sesuatu lebih tenang, ya. Walaupun kadang kalau badan udah capek, ya, sudah sangat capek, kurang tidur, tiba-tiba diperhadapkan sama masalah, seringkali kita ya bisa kelepasan ya. Tapi kemudian di saat sudah tenang, ya kita bereskan. Ya minta maaf atau apa kalau memang kita ada salah ngomong sama orang, ya. Nah, jadi ada 2 tipe manusia, yang reaksioner atau yang responsif. Mana yang kita pilih? Ya. Nah, tetapi orang yang berhikmat, dia akan mengetahui hal-hal yang benar-benar penting. Ini penting enggak untuk aku respon? Ini penting enggak untuk aku ngambil keputusan? Lalu kalau mengambil keputusan sesuai enggak sama firman-Nya Tuhan? Nah, jadi itu yang perlu diteliti, ya. Kemudian untuk kita mengambil keputusan kita perlu dituntun oleh Tuhan ya. Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Kita perlu hikmatnya Tuhan. Dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 dikatakan aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu ya. Kalau kita mau ngambil keputusan yang bijaksana, bukalah hati kita untuk diajar sama firman Tuhan. Ya, Tuhan itu suka mengajar kita, walaupun firman-Nya itu keras seringkali. Tetapi disitulah kita diajar untuk jadi lebih baik lagi ya. Mari kita mau ngambil keputusan itu, kita dengan hikmat Tuhan, dengan nasihatnya Tuhan. Oh, kalau ada kejadian ini,
kalau menurut Tuhan harus gimana nih? Nah, jadi kembali lagi ke Tuhan ya. Kemudian kita perlu Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam kita mengambil keputusan. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya. Dalam kita mengambil keputusan, biarlah didasari atas kebenaran firman, bukan karena nafsu manusia atau karena kepentingan diri sendiri. Ya. Jadi kita minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus ini memimpin manusia di dalam hati. Kalau kita sering gak dengarkan kata Roh Kudus, akhirnya hati kita jadi tumpul. Karena apa? Karena Roh Kudus sering gak kita dengarkan. Akhirnya waktu Roh Kudus ingetin lagi, kita udah gak bisa dengar. Karena kita cuek sama firman Tuhan. Ya, janganlah hati nurani kita menjadi tumpul, tetapi biarlah pimpinan Roh Kudus ini selalu kita terima untuk kebaikan kita. Ya. Ayatnya yang terakhir sebagai penutup, Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dalam kita mengambil keputusan, minta hikmat Tuhan, supaya Tuhan itu merubah kita, merubah karakter kita, karena Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang mau karakternya diubah Tuhan, yang mau pola pikirnya itu ngikutin pimpinan Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, yang ini baik enggak, yang ini berkenan enggak sama Tuhan. Jadi ngambil keputusan enggak sembrono, ya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyerahkan hidup kita untuk dibentuk Tuhan. Dalam kita mengambil keputusan, minta hikmatnya Tuhan. Tuhan, ini enggak sesuai dengan kehendak-Mu enggak, berkenan enggak, sesuai firman enggak. Nah, itu perlu kita tanyakan lagi ke dalam diri kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian, berikanku hati seperti hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu, berikanku hati-Mu Tuhan. Berikanku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu. Saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Ferry yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, glory haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh firman-Mu yang sudah Kau bentarkan di hadapan kami, telah masuk dalam hati kami Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, atas segala tuntunan-Mu ya Roh Kudus, Kau tambah-tambahkan hikmat di dalam hidup kami. Kau beri kami intuisi Tuhan, dari hari ke hari tambah lebih tajam lagi Tuhan, untuk mendengar akan suara-Mu Tuhan. Untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih oleh segala hikmat-Mu Tuhan. Ajar dan didik kami Tuhan, untuk mengambil keputusan yang terbaik Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap anak-anak-Mu punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi oleh hikmat-Mu Tuhan, kami bisa mengambil keputusan Tuhan. Kapan kami harus bereaksi, kapan kami harus respon Tuhan, menunggu Tuhan. Kami yakin Tuhan, oleh tuntunan dan Roh Kudus-Mu, segala apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, akan seturut dengan rencana dan rancangan-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkenan dalam hati kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi pakai hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala Tuhan, pakai dalam hidupnya, bila apa yang dikerjakan, dilakukannya semata-mata demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi pagi hari ini kami bersyukur, bersukacita oleh karena lawatan-Mu, kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mempersembahkan apa yang kita punya untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Silahkan persembahan boleh dijalankan, kita akan angkat satu pujian. Besarlah nama Tuhan. Buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan, Tuhan akan melipat gandakan dan memberi yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kami semua boleh bangkit berdiri. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apa yang sudah kita terima di dalam ibadah pagi ini. Nanti dengan kasih Kristus, untuk doa ucapan syukur Bapak Gadot Sumarsono boleh. Bapak, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur.
Gembala. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali kepadamu. Dan Tuhan berikan waktu dan kesempatan melalui perjalanan hidup kami. Sampai di tempat ini kami bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kami. Amat terlebih Tuhan, kami dapat menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami yang satu-satunya, yang kami amini dan kami percayai sampai detik ini. Itu sebabnya kami sangat bersyukur jikalau sampai pada detik ini kami masih berada sebagaimana kami ada. Itu semua kami boleh hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena firman-Mu itu senantiasa selalu menuntun hidup kami dari hari ke hari, dari waktu-waktu sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati kami semuanya, pakai hamba-hamba-Mu, pakai Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang masih muda ini Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini, agar banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, gereja-Mu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Kami boleh bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan mampuan dan kekuatan buat iman percaya kami, untuk kami semakin hari semakin lebih dekat pada Tuhan, semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, melebihi dari segala apa yang kami miliki Tuhan, dan Engkau yang terutama dan yang terindah di hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur, berkati kami jemaat-Mu di tempat ini, agar kami semuanya boleh berbuat sesuatu yang indah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Dan saat Tuhan kami akan saling berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mau tinggalkan di tempat ini, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berkati kami, biar firman-Mu itu Tuhan senantiasa mengawal hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu itu senantiasa melingkupi dan kehidupan kami, bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, dan kami boleh hidup di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu, dan kami mengucap syukur, dan kami kembalikan pekerjaan Tuhan ini melalui hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan penuh ucapan syukur. Marilah kita bersama-sama pulang membawa segala berkat dan sejahtera, anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna dari Kristus Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua mulai sekarang, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.